Yang kedua, kamu pergi ke masjid di saat orang-orang sholat ngadap kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Bayangin coba. Jadi ibarat kata ini masjid, kalian ngadap sini kan? Ya, masjid kiblat. Ngadap kiblat. Nah, ini orang disuruh ngadap sana, ngebelakangi kiblat. Ini sana. Mau amal jariah nggak? Tuh Mau ya. amal jariah nggak? Maksa mintanya. Keluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau punya murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin luar biasa, saudara-saudara. Ibarat kata, kalau kita baca Fatihah ke Habib Idrus, tapi kalau nggak Fatihah ke Haji Amin, nggak sah. Haji Amin sedikit belajarnya, banyak Sedikit hikmatnya. belajarnya, banyak hikmatnya. Itu dulu Al-Khairat. Al-Khairat nama pesantrennya. Atas itu tempat santri. Tempat Di santri. bawah kantornya Habib Idrus. Jadi Habib Idrus kalau panggil Haji Amin ini, Amin. Ini Haji Amin loncat dari lantai 2 ke bawah. Ketebuk Kenapa gitu ya, loncat? kalau loncat. Dia nggak mau lewat tangga. Kenapa? Dia tidak mau membuat Habib Idrus menunggu terlalu lama. Ya, ngibul dulu gitu ya teman-teman ya. Satu waktu Habib Idrus ajak dia untuk dakwah. Lewatlah laut. Lewat laut Di ya. tengah laut, imamahnya Habib Idrus, tahu imamah yang pakai di kepala ini imamah? Bukan, itu namanya imamah. Kalau sorban itu ini, taruh di sini rida ini sorban. Kalau di kepala namanya imamah. Imamahnya Habib Idrus jatuh ke laut, kena angin. Haji Amin nggak pakai disuruh, Loncat dia gitu. di tengah laut, dia loncat. Ketika dia loncat, dia naik lagi ke atas perahu. Ketika dia naik ke atas perahu, semua orang yang ada di perahu melongok melihat Haji Amin. Kenapa? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata Haji Amin jalan di atas laut, saudara-saudara. Jalan di atas Kenapa? laut. Aduh, ya Allah ya teman-teman ya, kok masih ada yang percaya gitu ya. Itu para jamaahnya ini dibikin melongo semua ya. Jadi ada muridnya Habib ini berjalan di atas laut karena mengambil yaitu imamahnya guru tua. Ini guyonan opo ini ya teman-teman ya. Haji Amin dapat keramat karena bakti dan taatnya kepada gurunya. Ke Khalil Bangkalan, kembali lagi ke Khalil. Satu waktu ada satu orang santri. Santri. Ke Khalil bilang, kamu saya kasih tugas berdiri di bawah pohon mangga ini. Kalau ada daun yang jatuh, kamu ambil, kamu buang. Ayo pakai bahasa Madura, saya nggak tahu bahasa Maduranya apa. Pokoknya begitulah. Lamun bede daun jatuh, kakek kalah, kakek buang. Itu perintahnya kayak kok. Habis begitu kayak Khalil pergi. Selama 5 hari mungkin. Kayak Khalil pergi. Ketika kayak Khalil balik lagi, duduk di teras rumahnya, Iya. hujan deras, petir. Hujan deras. Kayak Khalil lihat ada satu orang anak santri yang sedang berdiri di bawah pohon mangga. Dipanggil, Cong, Nina Cong. Datang ini anak. Ngapain kamu hujan-hujanan begini, angin badai kok berdiri di bawah pohon mangga? Kiai, seporana. 5 hari yang lalu, Kiai kan nyuruh saya untuk ngambil daun mangga yang jatuh. Terus, ya selama 5 hari itu saya nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nungguin kalau daun mangga yang jatuh. Karena apa? Karena Kiai belum nyuruh saya berhenti. Ente mau cari di mana murid kayak begitu sekarang? Hah? Akhirnya apa kata Kiai Khalil? Udah, kamu gak usah belajar. Saya jamin kamu punya ilmu. Gak usah kamu belajar. Saya jamin kamu jadi ulama besar. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah, ini dongeng apa lagi nih teman-teman ya. Sumpah ini lucu sekali dongengnya Bahar bin Smith ini ya. Ada satu orang mau belajar sama beliau. Kata beliau apa? Ntar dulu. Mau taklim sama saya, mau belajar sama saya tes dulu ketaatan kamu sama saya. Tes dulu ya. Kamu cari gunung yang paling tinggi, terus kamu loncat ke bawah. Ya Allah ya, mau belajar dengan Habib aja susah ya, harus cari gunung yang paling tinggi. Kalau di sini di mana gunung paling tinggi teman-teman? Loncat dari gunung ya. Disuruh cari gunung, terus disuruh loncat. Ini kan bunuh diri namanya. Iya, bunuh diri. Tapi karena saking taatnya, dia nggak mau tahu. Dia pergi, naik, cari gunung, dia loncat ke bawah. Loncat ke bawah. Tidak ada setitik pun luka.
Ini logikanya kemana teman-teman ya? Loncat dari atas sampai ke bawah, gak ada lukanya sama sekali. Ini guyonan apa ini? Datang ke Syekh Bakar bin Salim. Udah ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, tadi kamu melek, tahu melek atau merem? Tadi saya takut, makanya saya merem. Oh, nggak sah, ulang lagi. Harus Ulang melek lagi. kamu. Naik ke atas, turun, loncat, melek. Ketika dia loncat melek, dia lihat ada sayap-sayap malaikat yang menampung dia sehingga dia tidak jatuh di atas tanah. Ya Allah, ini kayak dongeng apa ya teman-teman ya? Dongeng cerita ini ya. Cerita Iron Man lah, apalah gitu teman-teman ya. Superman gitu ya. Aduh. Jadi umat ini dibodoh-bodohi dengan dongeng-dongeng khurafat dari Bahar bin Smith ya teman-teman. Jadi apa manfaatnya Bahar bin Smith ini ceramah seperti ini ya? Tapi yang anehnya ya, para jamaahnya ini ya manggut-manggut saja, percaya gitu ya. Padahal dongeng-dongeng seperti ini kalau diceritakan di Arab Saudi teman-teman, ini diketawain sama orang-orang Arab sana itu. Olah tukang dongeng. Tukang ngibul gitu. Apalagi ceramahnya di di Masjidil Haram, jelas-jelas ditangkap ini Bahar nih. Cerita apa ini? Ya, cerita-cerita semacam ini itu paling laris tuh di Indonesia teman-teman. Di Indonesia paling laris cerita khurafat. Dan bahkan orang percaya gitu ya. Ada itu malaikat ya, malaikat Jibril mau turun ke Monas dulu itu, ada yang percaya teman-teman. Apalagi cerita-cerita yang semacam ini ya. Mau cari di mana santri begitu sekarang? Ada. Di sini ada. Yang kedua, kamu pergi ke masjid di saat orang-orang sholat ngadap kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Bayangin coba. Jadi ibarat kata ini masjid, kalian ngadap sini kan? Ya, madhab kiblat. Ngadap kiblat. Nah, ini orang disuruh ngadap sana, ngebelakangi kiblat. Ini santri. Ada seorang guru suruh sholat membelakangi kiblat. Ini kan kocak teman-teman ya. Ini jelas-jelas guru gendeng ini. Ya jelas gendeng lah teman-teman ya. Nyuruh muridnya sholat yaitu membelakangi kiblat. Jadi setiap ada orang yang lewat bilang junun gila, junun gila, ini orang gila. Orang sholat ngadap kiblat ini malah belakangin kiblat. Tapi ketika dia sedang sholat gemetar. Gemetar. Kenapa gemetar? Dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Ya, gimana ya, ini halu ini teman-teman ya. Ada orang sholat membelakangi kiblat, lalu kemudian melihat Ka'bah di depannya. Ini konyol ini, ya Allah ini. Percaya ya. Saya 100% nggak percaya teman-teman ya. Bener-bener ini teman-teman ya, Bahar bin Smith. Nah setelah ngibul ya, setelah dongeng khurafat, nanti minta-minta sumbangan kepada jamaahnya teman-teman ya. Ini lagu lama ya. Kalau saya nggak makan, ya anak-anak santri nggak makan. Sama-sama kita nggak makan. Saya bikin pondok pesantren. Kalau saya mau itu pesantren nggak pakai apa namanya semen, pakai emas saya pakai itu. Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya? Bawa 3 cek dari Inggris, Cek dari Inggris, sponsor link. cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. BCA Indonesia. Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah 100 triliun. Bohongnya itu ya. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban Anda? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa. Ini kan bohong ya teman-teman ya, cerita bohong. Sampai ratusan triliun dari mana? Makanya saya harapkan jamaah yang hadir di sini untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Nah gitu kan ya. Siap. Kita mulai dari kiai-kiai yang di atas pakai sorban saya. Jadi kiai-kiai ini harus ngasih contoh, betul? Ngasih contoh. Kalau kiai ngasihnya 10.000, umat ngasihnya 2.000. Berarti kiai harus ngasihnya banyak, sejuta. Kan? Umat nanti satu orang 100.000. Ini kiainya ngasih 100.000, ya umat kasih 2.000.
Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Ya, ya, Mau ya, abang ya. jadi anak?